hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu kisah atau kasus di dalam Alkitab, terutama dalam Kisah Para Rasul, sepasang suami istri dibunuh oleh Tuhan karena suatu kesalahan yang menurut kita itu hal yang sepele, namun di hadapan Tuhan itu hal yang sangat serius. Masalahnya adalah begini, sepasang suami istri ini menjual tanah mereka, lalu menahan sebagiannya, sementara sebagian besarnya diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Diserahkan ke kaki rasul-rasul untuk dijadikan sebagai persembahan di hadapan Allah. Tetapi ketika kita pelajari ayat itu, sungguh aneh di dalam hati kita, bahwa hanya karena mereka menahan sebagian kecil saja, Tuhan menghukum mereka, bahkan Tuhan membunuh mereka. Kisahnya akan saya bacakan kepada kita berikut ini. Kisah Para Rasul pasal 5, mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, bukan hanya Ananias saja, namun Safira pun dihukum oleh Tuhan dan putuslah nyawa mereka berdua, suami istri ini. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan sekejam itu? Hanya menahan sebagian saja dari penjualan seluruh ladang itu, kemudian Tuhan murka terhadap mereka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berulang-ulang kali kita baca ayat ini, mungkin kita tidak mengerti, mungkin sulit dalam pikiran kita. Mengapa Tuhan berlaku seperti tidak adil? Ada orang-orang yang tidak memberi sama sekali, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka. Tetapi Ananias dan Safira telah menjual ladang mereka, tanah milik mereka. Lalu uang penjualan itu diserahkan, hanya ditahan sebagian. Kemudian hal itu membuat Tuhan murka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin pertanyaan ini muncul. Bukan hanya saya sendiri, tetapi juga banyak orang-orang di antara kita bertanya, mengapa Tuhan sekejam itu? Nah Bapak Ibu, kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, dengan sebegitu dalamnya kita memahami, menelaah apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang ditunjukkannya, itu suatu kebenaran. Allah tidak mungkin tidak adil, Allah tidak mungkin memurkai orang-orang tertentu tanpa alasan. Tentu Allah berlaku kasih dan adil, dan apa yang dia perbuat itu suatu kebenaran, itu suatu yang tepat dan adil sesungguhnya. Namun karena kita terbatas dalam pemahaman, itu yang membuat kita bertanya-tanya dalam hati. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus, di situ dikatakan bahwa hati mereka itu dikuasai oleh iblis. Kita tidak tahu latar belakangnya, tetapi disebutkan di situ hati mereka, Ananias dan Safira, hati mereka dikuasai oleh iblis. Kita baca kembali di dalam ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Lalu kemudian dilanjutkan, sehingga engkau mendustai roh Allah, mendustai Roh Kudus. Jadi perbuatan mereka itu, hati mereka dikuasai oleh iblis, mereka mendustai Allah, mereka mendustai Roh Kudus. Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ternyata baru kita paham bahwa ada motif-motif tertentu dalam kehidupan Ananias dan Safira. Mereka ternyata tamak akan uang. Oleh Matthew Henry Commentary dituliskan bahwa mereka ini bukanlah murid sejati. Kalau hal itu tidak terjadi, kalau
Kalau Tuhan tidak menghukum mereka, orang-orang tidak pada tahu bahwa sebenarnya mereka itu bukan murid sejati, bahwa sebenarnya mereka itu sedang mencari nama dari penjualan tanah itu. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya dan ayat terakhir dari pasal itu, sebelum masuk ayat pertama dari pasal 5 ini, ada Barnabas, seorang yang tulus hati, telah menjual seluruh tanahnya dan telah menyerahkan hasil penjualan itu ke kaki rasul-rasul sebagai persembahan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Sehingga di pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa ada orang-orang yang tulus hati dan saling menolong antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada yang kekurangan dan tidak ada yang berlebihan. Akan tetapi sesungguhnya secara tidak langsung Ananias dan Safira memiliki ketamakan tertentu, ingin mencari nama dari penjualan tanah itu. Ini dia masalahnya. Maka dikatakan oleh Petrus, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Saya pikir sampai di sini kita sudah mulai paham. Tidak mungkin Allah menghukum orang-orang yang tulus hati. Jadi mereka ini sebenarnya tidak tulus hati. Buktinya apa? Mereka menahan sebagian dari penjualan itu. Dan mereka mengaku mereka sudah menyerahkan semuanya. Padahal mereka sudah tahan. Ini juga merupakan ketamakan. Ini merupakan pelajaran-pelajaran penting bagi orang-orang yang ingin mencari nama dari persembahan yang sudah mereka serahkan. Ini pelajaran bagi kita. Kita berkata kita telah bersusah-susah supaya orang tahu. Kita telah mempersembahkan segala-galanya supaya orang tahu, supaya orang memuji kita, supaya kita kelihatan rohani, supaya kita kelihatan telah berkorban sedemikian. Padahal kita sudah tahan sebagian. Oleh Matthew Henry Commentary dituliskan bahwa kalau sekiranya Tuhan tidak memberikan hukuman, orang-orang tidak pada tahu. Jadi inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh Ananias yang bersekongkol dengan istrinya untuk mendustai Roh Kudus. Dengan tujuan untuk mencari nama, supaya orang-orang tahu mereka itu rohani banget. Supaya orang-orang tahu bahwa mereka itu telah berkorban sedemikian. Supaya orang memuji mereka bahwa mereka itu berkorban untuk Tuhan. Mereka berpura-pura baik. Mereka seolah-olah telah mempersembahkan yang terbaik. Nah, maksud Petrus di sini, kalau memang serahkan, serahkan. Mereka mengaku telah menyerahkan seluruhnya, padahal sesungguhnya mereka belum menyerahkan seluruhnya. Mereka bukanlah murid sejati. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Kira-kira demikian alasannya mengapa Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Ya, kalau kita lihat ayat berikutnya, selain Tuhan membunuh Ananias, setelah itu istrinya datang dan Tuhan juga membunuh istrinya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh umat Tuhan. Apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Bapak Ibu, yang namanya pelayanan di hadapan Tuhan, pengorbanan di hadapan Tuhan itu harus dengan tulus. Kita harus menghormati kesucian dan kekudusan Tuhan. Kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak boleh berbohong-bohong. Kita tidak boleh mengaku-ngaku telah berkorban. Padahal hati kita tamak, syarat akan cari nama, syarat akan keinginan mendapat penghormatan dan pengakuan bahwa kita ini rohani. Ini pelajaran penting. Tuhan kita tidak berkenan melanggar kekudusannya dengan mendustai Roh Kudus. Kita juga jangan memiliki motivasi untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya ini telah berbuat baik, telah berkorban banyak buat gereja, buat orang-orang tertentu. Banyak orang mengaku begini, oh dulu saya yang bantu dia, kalau bukan saya mungkin dia belum apa-apa. Atau kita berkata, dulu orang itu belum apa-apa, tetapi setelah saya bantu dia, karena saya yang bantu dia, maka sekarang dia sudah maju, sudah hebat. Itu karena saya. Nah, ini motif-motif ini yang tidak diperkenankan Tuhan. Awas, hati-hati. Tuhan bisa murka. Kemudian, Tuhan mau kita ini jujur. Apa adanya. Apa yang kita bisa beri, kita beri. Yang belum bisa kita beri, kita jangan munafik. Oleh sebab itu, marilah kita hormat dan takut akan Allah, dalam pengertian bahwa kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh benar adanya. Kita berkorban, kita memberikan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan untuk pekerjaannya, dengan tujuan untuk kemuliaannya. Maka dengan demikian kita menghormati kekudusan dan karya Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup hasratku